Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran. Minggu kemarin kita membahas tentang membaca Al-Quran dengan qiraat, bacaan yang mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh sekelompok orang yang banyak. Dalam mustalahul hadis itu kalau riwayat yang lebih dari 10 orang meriwayatkannya banyak, artinya mutawatir. Dan tidak boleh membaca qiraat yang syadz. Syadz artinya mukhalafatu siqat, yang menyelisihi qiraat mutawatirah. Qiraat famdu ila zikrillah itu tidak boleh. Membaca famdu itu tidak boleh. Wala tansawul fadla atau wala tanasawul itu tidak boleh juga. Dan ini dibahas dalam ilmu qiraat. Ya, dibahas dalam ilmu qiraat. Al-Qur'an kita sekarang qiraatnya qiraat hafaz. Dan itu salah satu qiraat yang mutawatir. Ya, jadi bacaan kita sekarang menggunakan Al-Qur'an yang kita baca sekarang itu sudah mutawatir artinya. Ya. Maka haram menggunakan qiraat yang syadz. Tapi boleh menggunakan qiraat syadz untuk tafsir. Ya, untuk tafsir Al-Qur'an, tidak masalah. Tapi untuk bacaan ibadah tidak diperbolehkan, haram, dan itu bil ijma'. Semua ulama sepakat. Tapi kalau kita mendengarkan imam bacaannya berbeda dengan bacaan yang kita hafal, maka jangan langsung menyalahkan imam. Paham ya? Karena imam-imam di negara Arab misalkan, itu imamnya memang ditunjuk yang memang sudah mempunyai ilmu tentang Al-Quran. Kalau di kampung-kampung kita ya itu baru kita curiga. Ya. Walad dolin walad zolin misalkan, nah itu kita curiga gitu ya. Tapi kalau kita sholat di negara-negara Arab misalkan, kita mendengarkan bacaan yang berbeda, mungkin dia membaca dengan qiraat yang lain, dan sah-sah saja kita sholat di belakang imam yang membaca qiraat yang lain, walaupun kita membaca Al-Quran dengan qiraat hafaz. Boleh kita sholat di belakang dia, walaupun dia menggunakan qiraat yang lain, Warash, Hamzah, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini perkataan Syekh Amin Al-Hajj. Beliau pernah berkata bahwa imam seharusnya menyesuaikan bacaan yang diketahui oleh makmum. Ya, imam seharusnya menyesuaikan bacaan yang dimengerti oleh makmum. Ditakutkan apa? Ditakutkan makmum itu was-was ketika dia membacakan bacaan yang lain. Bahkan Umar bin Khattab pernah menegur seorang laki-laki ketika bacaannya tidak seperti apa yang dia baca. Ditarik orang itu dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Umar bertanya, ya Rasulullah, aku mendengarkan laki ini membacakan Al-Quran tidak seperti apa yang aku baca. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membacakan. Apa kata Rasulullah? Seperti itu turunnya Al-Quran.
Mendengarkan bacaan Umar, seperti itu juga Al-Quran diturunkan. Artinya qiraatnya banyak. Ya. Qiraat itu banyak. Dan itu didalami dalam ilmu qiraat. Kemudian hukum pindah-pindah qiraat. Ya. Ini bagi yang mempunyai ilmu qiraat. Pindah-pindah qiraat itu boleh atau tidak? Idza ibtada'a bi qiraati ahadil qurra fayanbaghi an la yazalu 'ala al-qiraati biha. Kalau kita memulai dengan qiraah hafaz sampai selesai bacaan itu hafaz semua. Jangan dicampur-campur. Ya, jangan dicampur-campur. Kecuali sudah ada pemisah antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Ya, contohnya misalkan di rakaat pertama misalkan menggunakan hafaz, di rakaat kedua menggunakan warash, tidak masalah. Ya, tidak jadi masalah seperti itu. Tapi lebih baik menggunakan satu qiraat. Ya, menggunakan satu qiraat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tertib al-qiraah. Al-ikhtiyar an yaqra' ala tartibil mushaf. Yang dipilih oleh para ulama adalah membaca sesuai dengan tartib mushaf. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, thumma ba'daha ala tartib. Wa sawa'un qara'a fi shalah aw fi ghairiha. Sama saja mau membaca di dalam salat atau mau membaca di luar salat. Makanya ketika kita ngaji di luar salat sekarang ini, sampai mana batas ngaji kita? Gitu loh ya. Kalau kita di rumah itu tidak ada batas ngaji ya, basing-basing buka, berarti ini salaf abal-abal ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus punya batasan bacaan kita itu sampai mana? Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Setelah khatam An-Nas balik lagi. Itu sunnahnya. Kalau kita sunnahnya khatam Al-Quran, teluk mirah, habis itu di lemari Al-Quran. Akulah tamat ngaji. Lah sudahlah. Ya, sekali seumur hidup tamat ngaji cukup. Kira-kira untuk nyugok malaikat? Tidak cukup lah. Ya. Jadi sesuai dengan tertib. Ya. Hatta sampai para ulama itu berkata, idza qara'a fi raqatil ula surah qul a'udzu birabbin nas yaqra fi tsaniyah ba'da al-Fatihah minal Baqarah. Kalau misalkan imam itu membaca di rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, maka dia di rakaat yang kedua harus membaca surat Al-Baqarah sesuai dengan tartib. Ya. Jadi seperti itu. Budu soda. Ini ya kita bahas kelahudan ini. Budu soda kalau tidak ada berurutan. Qala ba'du ashab, perkataan ulama-ulama mazhab kami, yustahabu idza qara'a suratan an yaqra' ba'daha allati taliha. Ya. Sesuai dengan tertib tadi. Gitu loh. Wa yanbaghi ay yuhafiz 'alaiha illa ma warada syara' bistithna. Dan dianjurkan untuk menjaga tertib itu kecuali dalam solat-solat yang dikhususkan bacaannya. Salah satu contohnya adalah dalam solat subuh di hari Jumat. Rasulullah membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Rasulullah membaca Al-Insan, hal ata alal insan. Tapi tetap berurutan. Sajadah dulu baru Al-Insan. Ya. Kemudian salat Id, Rasulullah membaca Qaf. Ya, surat Qaf. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Ya. Kemudian Rasulullah membaca di 2 rakaat subuh, salat sunnah subuh. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad.
Ini sudah ditentukan Rasulullah SAW dan itu masih sesuai dengan tartib kan? Tartib dah itu. Tartib. Ya. Kemudian dalam salat witir, Isma rabbikal a'la ahad di rakaat ketiga. Wal muawwidzatain sampai An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas. Nih, selanjutnya kata Imam An-Nawawi, lau khalafa, kalau ada yang menyelisih, faqara'a suratan tali al-ula atau khalafat tartib faqara'a suratan summa qara'a suratan qablaha jaza, kata Imam Nawawi, boleh saja. Mazhab Syafi'i ya, kita maco An-Nas rakaat pertama, kulhu rakaat kedua ya, boleh saja, kata Imam Nawawi ini. Tapi tidak dapat sunahnya, paham tak? Itu faqad jaa al-athar wa qara'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi rakaatil ula al-kahfi wa fi tsaniyah Yusuf. Pertama membaca surat Al-Kahfi, kemudian yang kedua membaca surat Yusuf. Itu kan ada tertib. Ya. Tapi ada riwayat yang lain kata Imam Nawawi dari Hasan Al-Basri, annahu yukrah, dibenci. Ya. Membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tartib. Ya. Membaca Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan tartib. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, kila inna fulanan yaqra al-Qur'an mankusan, faqala dzalika mankusul qalb. Ada orang membaca Al-Qur'an itu dibelek-belek, hakenek-kenek. Paham enggak? Aku renyak maca surat ni lo. So pagi maca surat ni puli. So bagi maca surat ini pulih. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Hatinya terbelak-belak dia tuh. Paham ya? Nah, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, dan mungkin banyak yang kita praktek macam ini nih. Kita tidak ada punya batas baca Quran kita. Pas baca Quran tuh kena-kenek baik. Ya, kena ini perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Imam Malik. Ya, diriwayatkan dari Imam Malik. Dan juga Imam Ibrahim An-Nakhai. Anna Malikan kana yabi'uhu fayaqul hadza 'azim. Ditanya Imam Malik, seseorang laki-laki membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tartib. Ini perkara yang besar, kata Imam Malik. Ngapa dia tidak membacanya sesuai dengan tartib? Karena tartibul Quran, Al-Quran itu ditertibkan Al-Quran itu tauqifi, sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW itu talaqi di bulan Ramadan dari awal sampai akhir dengan Jibril. Tertib. Dan tartibnya itu memiliki mukjizat sendiri. Ya, maka kalau kita bolak-balik, kata Imam Malik, menghilangkan ijaznya, menghilangkan sifat mukjizatnya pada Al-Quran. Ini perkataannya Imam Malik. Makanya dibenci, tidak ada sampai derajat berdosa. Ya, tidak sampai derajat berdosa. Begitu juga Anas bin Malik. Ya. Beliau juga membenci orang yang membolak-balik bacaan itu, tidak sesuai dengan tartib. Wa amma ta'limus sibyan, tapi kata Imam Nawawi, kalau untuk mengajar anak-anak, ya, anak-anak kita ini menghafal Quran dari An-Nas setoran, tidak dari Al-Baqarah. Brek nengok Al-Baqarah, ngak ngapal deh. Ya. Habis udah Al-Baqarah ini 3 juz. Ya. Jadi kalau untuk taklim, untuk mengajar, min akhiril mushaf ila awwalihi fahasan. Boleh kalau untuk taklim ketika tadi itu. Ya, kita kemarin taklim dari mana? Dari An-Naba kan?
dari surat yang di bawah kan, naik ke atas. Itu ya. Itu boleh. Ya, tidak jadi masalah. Laisa min tashil al-hifz alaihim. Karena kenapa? Karena dalam majelis taklim seperti taklim kita sekarang itu terputus-putus majelisnya. Hari ini, kemudian minggu depan lagi. Nah, pertanyaannya, kalau kita itu cuman membaca Al-Quran di majelis itu, habile kita baca Qurannya. Ya dah. Itu majelis yang terputus, tidak masalah. Dan itu juga memudahkan untuk menghafal. Kalau dia memulai dengan surat yang belakang-belakang dulu, surat-surat pendek. Ya, qisarun mufassal. Qisar pendek suratnya. Mudah untuk dihafal, tidak jadi masalah. Ya. Bahkan ada anak-anak itu ngafal surat juz 30, ketemukan Al-Bayyinah, ketemukan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ustaz langki itu deh. Minta langki. Padahal kan pendek-pendek. Itulah break-break. Ya, makanya kata Imam An-Nawawi tidak masalah kalau untuk taklim, tapi kalau kita untuk baca pribadi, pahamu? Untuk baca pribadi, mencari pahala bacaan Al-Qur'an dari An-Nas lo aku mulai ya. Ah, ini tebal aku gini. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Jelas ya? Itu masalah tertib dalam membaca Al-Quran. Maka usahakan kita itu mempunyai batas bacaan. Di mana lah batas bacaan kita ini? Kalau kita tidak ada punya batas bacaan, berarti harus dipertanyakan kita ini tentang kecintaan kita terhadap Al-Quran gitu. Bab selanjutnya, fi tafdilil qira'ah fil mushaf. Lebih diutamakan membaca Al-Quran dengan mushaf, dibaca mushafnya. Dan ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Beliau menguatkan pendapat yang membaca dengan Al-Quran itu lebih diutamakan, walaupun dia hafal. Ya, walaupun dia hafal. An-Nas misalkan, dibaca hurufnya, dibaca, itu lebih afdol daripada dia membaca dengan hafalannya. Ngapain? Yang pertama, li'anna an-nazar fil mushaf ibadah matlubah fatajtami al-qira'ah wan nazar. Kata Imam Nawawi, melihat Al-Quran itu ibadah. Ya, ningo Al-Quran itu baik. Mata kita itu membaca huruf-huruf Al-Quran itu ibadah. Gitu loh. Maka ketika kita melihat dan membaca, mengumpulkan ibadah melihat dan juga mulut, digabung dua. Gitu ya, digabung menjadi dua. Karena Al-Quran itu simbol yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Jangan seperti orang liberal ya, menganggap Al-Quran ini bukan Al-Quran ini cuma kertas isinya tulisan saja. Kemudian boleh untuk diinjak-injak. Nah, ini orang liberal ini berpikirnya. Ya. Tapi kita meyakini Al-Quran itu adalah Al-Quran yang harus kita meminta barokah dengan tulisan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan menempelkan tulisan Al-Quran di rumah mereka. Itu. Makanya kalau ada kaligrafi ayat kursi misalkan, ditempelkan dengan niat kita itu meminta barokah Allah melalui tulisan Al-Quran. Jaiz, boleh menurut sebagian ulama, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad memberikan garis bawah, kalau Al-Quran itu hanya untuk ditimpel baik, engkau huwa maco, wah ini kacau ini. Ya, ini kacau. Yang seperti ini. Jadi kata Imam An-Nawawi adalah melihat bacaan Al-Quran itu juga ibadah. Ya.
Qala al-Imam Ghazali. Imam Nawawi mengambil perkataannya Imam Al-Ghazali. Inna katsir minas sahabah kanu yaqra'una fil mushaf wa yakrahuna ay yukhrij yawman wa lam yanzur fil mushaf. Imam Ghazali pernah berkata, para sahabat itu kebanyakan dari mereka membaca dengan mushaf, dan mereka benci ketika dalam satu hari tidak melihat mushaf. Ya, ini perkataannya Imam Al-Ghazali. Kemudian Ibni Abi Daud, qira'atun fil mushaf an katsir min salaf wa lam ara fihi khilaf. Beliau berkata bahwa membaca Al-Quran dengan mushaf itu diriwayatkan oleh para salaf, ya, dan tidak ada khilaf di antara mereka bahwa membaca Al-Quran dengan mushaf itu afdal. Tapi ada perkataan Imam Ibnu Hajar, ya. Qala Ibnu Hajar, qira'atul fil mushaf aslam minal ghalat. Orang yang membaca langsung dengan mushaf itu lebih selamat dari kesalahan-kesalahan hafalan dia. Ya dah. Makanya cobalah dengar kalau santri yanglah menghafal surat-surat yang agak panjang, pasti ada keseleo. A, I, U keseleo, panjang pendeknya keseleo. Ya. Kebanyakan seperti itu. Kum, hum, kadang-kadang keseleo. Salah di situ. Maka kata Imam Ibnu Hajar, melihat Al-Quran, kenapa lebih afdol? Dia lebih selamat dari kesalahan dalam membaca. Ya, lebih selamat dari kesalahan membaca. Dan dia juga lebih selamat dari riya. Paham enggak? Ya. Salah. Barang siapa yang membaca dengan qalb, kata Imam Ibnu Hajar, tapi yang membaca dengan dengan hatinya, tidak ada pakai mushaf, dia lebih selamat dari riya. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar. Ya, tidak mungkin kita mushaf kemana-mana, benar kan? Misalkan di atas motor baca Al-Quran misalkan, ini ditakutkan riya. Ya, tapi kalau kita di atas motor membaca Al-Quran dengan hafalan kita aman dari riya. Tidak mungkin dituduh orang untuk riya seperti itu. Itu perkataannya Imam Ibnu Hajar. Maka kata Imam An-Nawawi, innahu yakhtalif bi al-ikhtilafil ashkhas. Sesungguhnya fadilah ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang itu membaca Al-Quran dengan melihat, dia lebih khusyuk daripada membaca dengan lisannya saja, tidak citingok. Ya. Tapi ada juga masyayikh-masyayikh itu ketika dia membaca Al-Quran, walaupun tidak ningok, dia langsung menangis sendiri. Berbeda, ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Gitu loh. Maka mana yang paling afdol sesuai dengan kondisinya. Ya. Kalau kita membaca dengan mushaf, itu kita bisa untuk meresapi bacaan kita dan lebih selamat dari kesalahan, maka itu lebih afdol. Gitu loh. Tapi ada orang itu yang hafal, tapi kalau dia membaca, ya, kemudian kita lebih memilih untuk membaca mushaf. Tapi ketika kita membaca mushaf, zalikal likal habileh yang selesai. Paham tak maksudku? Maka disesuaikan dengan keadaan kita, ya, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk melihat mushaf dan kita ingin sholat, maka baca dengan hafalan kita, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak hafal dan kita ingin membaca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, ya dilihat Al-Qurannya, gitu loh, ya, sesuai dengan kondisi orangnya masing-masing. Karena kenapa? Karena fungsinya dari membaca Al-Quran itu, kata Imam An-Nawawi, adalah mendapatkan kekhusyuan dalam hati masing-masing. Ya,
wa tadabbur, dan dia bisa mentadabburi ayat. Ketika dia melihat bisa mentadabburi, yaitu lebih afdal. Kalau ketika dia membaca dengan hafalannya bisa mentadabburi, itu lebih afdal. Gitu loh, ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Bab selanjutnya, fasl ba'dahu, istihbab qiraatil jamaah mujtami'in, disunnahkan membaca bersama-sama. Tengok tapi ya, isi dalam. Wa fadlil qari'in minal jama'at wassami'in, fadilah orang yang membaca dalam jamaat dan juga fadilah orang yang mendengarkan bacaan dalam jamaah. Gitu loh. Wa bayan fadilati man jama'ahum 'alaiha, kemudian fadilah orang-orang yang mengumpulkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa nadbuhum ilaiha, kemudian mereka menjaga supaya perkumpulan itu tetap ada. Itu ya. Apa kata Imam An-Nawawi? Qiraatul jamaah mujtami'ina mustahab. Membaca Al-Quran bersama-sama mustahab dengan dalil. Yang pertama, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah taala illa haffat bihimul malaikah." Tidaklah suatu kaum mengingat Allah, ya, kecuali Allah itu akan mengelilingi mereka dengan malaikat. Wa ghasyiyahumur rahmah, kemudian mereka itu akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala alaihim sakinah, kemudian ada ketenangan di hati mereka. Wa zakarahumullahu fiman indahu, kemudian Allah itu akan memuji mereka di depan para malaikat. Ini dalil yang pertama kata Imam An-Nawawi, ya. Dalil yang kedua dari Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum. Rasulullah keluar, kemudian dia mendapat satu halaqah. Halaqah ya ini halaqah ilmu, majelis yang disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma yujlisakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini nih? Faqalu jalasna nadhkurullaha ta'ala. Kami mengingat Allah Subhanahu wa taala ya Allah, ya Rasulullah. Wa nahmaduhu. Kemudian kami juga bertahmid, memuji. Lamma hadana lil Islam, dikarenakan kami diberikan hidayah untuk Islam. Wa manna alaina bihi. Faqala atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku, sesungguhnya Allah telah meninggikan kalian di hadapan para malaikat. Ya, ini dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian asar dari para sahabat. Dari Ibnu Abbas, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuron. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya. Mendengarkan berarti dalam majelis yang banyak, ya. Kemudian Abi Darda berkata, Ibnu Abi Daud dia berkata, ana Abu Darda kana yudarisul Quran ma'a nafar yaqra'una jami'an. Maka di sini ada rinciannya. Abi Darda mengajarkan Al-Quran dan semuanya membaca. Itu yang kita praktek di hari Jumat itu. Paham ya? Ini prakteknya Abi Darda ini. Dia mengajarkan semuanya membaca Al-Quran. Ini prakteknya. Ya. Kemudian Imam Auza'i juga menyebutkan awwalu man ahdatsad dirasah fil masjid. Yang pertama kali membuat taklim Al-Quran di masjid, membaca Al-Quran bersama itu adalah Hisham bin Ismail. Ya.
Hisham bin Ismail. Siapa beliau? Beliau adalah sekretarisnya Abdullah bin Marwan, khalifah ketika itu. Ya. Beliau yang pertama kali membuat majelis-majelis di dalam masjid, kemudian membacakan Al-Quran bersama-sama. Itu ya. Tapi ada riwayat yang lain. Ini riwayat orang-orang yang mengingkarinya. Dari Dhahhak, dari Imam Dhahhak bin Abdurrahman bin Uzrub annahu ankara hadhihi dirasah. Imam Dhahhak mengingkari perkumpulan-perkumpulan yang macam ini. Ya. Apa kata beliau? Ma ra'aitu wala sami'tu. Aku tidak pernah melihat sahabat melakukan ini. Dan aku juga tidak pernah mendengarkan sahabat melakukan ini. Wa qad adraktu ashabar Rasul, dan aku telah bertemu dengan mereka. Kata Imam Ad-Dhahhak. Ya. Dari Wahab, beliau juga berkata, qultu li Malik, aku berkata kepada Imam Malik, ara'aital qaum yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidan hatta yukhtimuha. Wahai Imam Malik, apa pendapatmu ketika ada seorang berkumpul kemudian membaca satu surat, menyelesaikannya dalam satu majelis itu? Fa ankara dzalika, kemudian Imam Malik mengingkarinya. Ya, faqala laisa hakadza yasna'un nas. Bukan seperti ini yang dibuat oleh orang-orang di Madinah, kata Imam Malik. Innama kana yaqra' ar-rajul 'alal akhar yu'ridah. Ya. Yang ada itu adalah seseorang meminta laki-laki membacakan Al-Quran kemudian dia mendengarkannya. Nah, itu kata Imam Malik. Ya. Jadi Imam Malik mengingkari orang-orang yang membaca Al-Quran, berkumpul beramai-ramai kemudian menghatamkan satu surat. Nah, ini Imam Malik. Tapi Imam Nawawi menyebutkan yang pendapat yang lebih kuat adalah yang membolehkannya. Gitu loh. Imam Nawawi menyebutkan pendapat yang lebih kuat yang membolehkan membaca Al-Quran bersama. Dia mengajak orang lain untuk kebaikan. Dan beliau berdalil ad-dal ala khair kafa'ilihi. Sesungguhnya orang yang mengajak kepada kebaikan itu, dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ya, Allahu a'lam ya. Qiraat jama'atan. Allahu a'lam. Ini ana sendiri mengambil dua pendapat imam, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Qiraat bersama itu untuk taklim saja. Macam kita gawe hari Jumat itu. Ya. Dan untuk tadris, tahu ya? Untuk taklim, untuk mengajarkan anak-anak. Baca meh misalkan. Paham ya? Karena apa sekarang? Karena ada anak-anak itu kita suruh ngapal, dia hafal. Tapi kalau disuruh maca hame-hame, dia banyak dengar, baru dengan hafal sendiri dengan itu. Maka ada asbabnya. Tapi kalau bapak-bapak membaca Al-Quran hanya pas perkumpulan saja, aku sesuai dengan mazhab Imam Malik nih. Tidak sesuai nih berarti. Paham ya? Maco hanya pas kumpul baik, pas sendiri dakwah maco. Nah, itulah kira-kira. Ya. Jadi antara dua pendapat imam ini artinya boleh kita gabungkan. Tidak mesti salah yang ini, tidak mesti, tapi sesuai dengan keadaannya. Gitu loh. Kalau memang kita untuk taklim macam kita galakan, tidak jadi masalah. Membaca bersama-sama, satu mendengarkan, satu membaca, satu mendengarkan. Ya. Atau untuk mentaklim anak-anak, baca surat An-Nas. Yang lama dihafal, semakin banyak dia mendengarkan, semakin hafal dia dengan bacaan itu. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan bapak-bapak nih, setelah sholat isya, yo hari ini kita ngapal surat An-Nas, aku tukang ngajak. Bapak-bapak ini di rumahnya tidak pernah membaca Al-Quran misalkan. Nah ini yang tidak boleh, yang itu yang seperti ini. Gitu ya. Jadi antara dua pendapat imam ini boleh untuk digabungkan. Ya. Jadi tidak mesti salah satunya itu salah,
yang lain itu benar, tapi kondisinya itu disesuaikan. Kalau memang untuk taklim tidak jadi masalah, tapi kalau untuk kebiasaan asa dak berjamaah, dak maca Quran, nah ini salah. Ya, ini salah. Maka ini nih, yang ikut taklim hari Jumat, maca Quran di rumah dah awang ngaji, ini kena mazhab Imam Malik nih. Ya. Ini ahlul bid'ah ini. Ya. Tidak jelas ini berarti. Gitu ya. Itu pendapatnya Imam Malik, ya. Jadi bisa untuk kita gabungkan antara dua pendapat ini. Begitu juga Imam Nawawi berdalil, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian itu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan kita mengajak orang untuk majelis membaca Al-Qur'an di situ, itu kita sedang membantu dia, kata Imam An-Nawawi, ya. Ini seperti itu. Kemudian fi al-idaratu bil Qur'an wa hiya an yajtami al-jama'ah fayaqra' ba'duhum asyara aw juz'an aw ghairu dhalik summa sakata wa yaqra'u al-akhar min haitsu intaha al-awwal. Sama. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an itu bergantian? Ya. Hadza jaizun hasanun. Kata Imam Nawawi, boleh. Waqad su'ila Malik, boleh ya. Dia mendatangkan riwayat dari Imam Malik boleh. Ya. Su'ila Imam Malik, bagaimana membaca Al-Qur'an seperti ini ya Imam Malik? Boleh. Berarti majelisnya majelis taklim. Benar kan? Majelisnya majelis taklim. Satu membacakan, bacakan. Yang lain mendengarkan. Bacakan. Yang lain mendengarkan. Ada yang salah, perbaiki. Nah itu. Majelisnya majelis taklim. Ya. Di la ba'sa bihi, kata Imam Malik menyebutkan, enggak PP yang macam itu, ya. Itu yang kita praktekkan. Ya. Terus tentang mengangkat suara dalam membaca Al-Qur'an. Ya, mengangkat suara tentang membaca Al-Qur'an. Aku langsung ngambil kesimpulan baik karena waktu kita akan habis. Ya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan dua pendapat. Ya, sunnahnya mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Itu kata beliau dengan dalil, ya, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabi husnus saut, ya yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah itu memperhatikan sesuatu seperti Allah itu memperhatikan seorang nabi ketika seseorang itu diberikan suara yang indah, kemudian dia membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras. Yang keras itu maksudnya yang terdengar, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Dalil yang kedua, inilah arifu aswat rifqatul asy'ariyin bil lail hina yadkhulun. Aku mengetahui kaum al-asy'ariyin ini membaca Al-Qur'an dikarenakan mereka suaranya keras. Ya. Ini dalil yang memperbolehkan bacaan Al-Qur'an itu dengan suara yang keras. Ya. Tapi ada riwayat juga yang menyebutkan baca Al-Qur'an itu pelan-pelan bae. Ya, karena apa? Rasulullah SAW pernah menyebutkan al-jahir bil Qur'an kajahir bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirru bis sadaqah. Orang yang terang-terangan membaca Al-Qur'an gedeng-gedeng, dia seperti orang yang terang-terangan dalam sedekah. Tapi orang yang membaca Al-Qur'an pelan-pelan, dia seperti orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Ya. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kesimpulan dari dua perkataan ini, membaca Al-Qur'an dalam keadaan sendiri dengan mengangkat suara tanpa mengganggu orang banyak, sunnah diangkat. Paham enggak? Tanpa mengganggu orang yang banyak. Tapi kalau bacaan Al-Qur'an itu mengganggu orang banyak, jangan gedeng-gedeng. Ya, jangan gedeng-gedeng. Harus direndahkan bacaan itu.
ketika Al-Quran itu mengganggu. Bacaan Al-Quran itu mengganggu. Rasulullah menegur. Ya, seorang laki-laki di masjid Rasulullah SAW mengangkat suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW kemudian menegur laki-laki itu. Sesungguhnya yang sedang bermunajat di masjid ini bukan hanya kamu saja, bukan hanya yang kabai, orang lain pun sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rendahkanlah bacaan Al-Quran yang kau baca. Jadi sesuai dengan keadaan, paham ya? Jangan kita nak ngotot terus, anggo gedeng-gedeng. Ini dak anggo gedeng-gedeng. Sesuaikan dengan keadaannya, gitu loh. Jadi kalau kita dalam keadaan sendiri, tidak mengganggu orang lain, kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, itu afdol. Ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau bacaan kita itu mengganggu orang yang lain, maka lebih baik dikecilkan. Ya, dikecilkan. Allahu a'lam. Ya, insyaallah kita lanjut di besok dengan Bulughul Maram. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.